Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak Bapak yang hebat dan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa, positif, semangat, puji Tuhan, sempurna. Cie cie. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tema satu, subtema satu, pembelajaran 3 dan 4. Nah, saat ini kita akan masuk pada tema satu, subtema satu, pembelajaran 5 dan 6 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita mulai. Siap? Semangat! Seperti biasa, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian dapat membuat cerita berdasarkan gambar, mengetahui aturan sebelum makan, mengungkapkan rasa bersyukur sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu yang kedua, dapat mengerjakan penjumlahan bersusun. Mari kita lanjutkan lagi ya. Oke, kalian sudah siap semuanya dengan buku tematiknya? Jangan lupa buku catatan dengan buku latihannya ya. Dan juga alat tulisnya loh. Ya, mari kita mulai. Buka buku paket tematik halaman 37. Nah, sudah? Sekarang perhatikan gambarnya ya. Di situ ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama, Udin dan kedua temannya sedang bermain di tanah. Dan temannya ini sedang memegang cacing ya. Nah, tangannya kotor ya. Terus lagi dengan tanah. Nah, kemudian di gambar kedua, Udin langsung mencuci tangan, sedangkan temannya tidak. Lalu pada gambar yang ketiga, mereka memakan makanan bersama-sama. Lalu yang keempat, temannya yang rambutnya keriting itu sesudah makan sakit. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya? Nah, itu nanti kalian bisa membuat cerita dari gambar. Kira-kira apa ya yang diceritakan dari gambar tersebut? Ya, gambaran sudah Bapak berikan. Lihat gambarnya, perhatikan gambarnya, apa yang terjadi di sana. Bapak yakin kalian bisa untuk menceritakan kembali. Mari kita lanjutkan ya. Nah, sekarang buka buku paketnya halaman 40. Aturan sebelum makan. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Ya, di sini adalah Tuhan. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu apa kira-kira? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, benar sekali, pinter.
Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Begitu kira-kira ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian buka buku tematik halaman 42. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Tentunya kalian sudah mempelajari bagaimana cara membaca tabel pada pembelajaran sebelumnya. Ya, di situ ada nomor, lalu ada perusahaannya, A, B, C, D, dan E. Lalu jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya. Di situ ada 1.200 kotak, 3.000 kotak, 4.800 kotak, 3.250 kotak, dan 2.200 kotak. Kita langsung saja kepada pertanyaannya. Pada halaman 43. Nomor 1. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Nah, kita kembali ke tabel, kita lihat lagi. Untuk membandingkan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil, kita sebagai patokannya kita melihat angka yang paling besar pada ribuannya. Di situ ada angka 1, angka 3, angka 4, angka 3, dan angka 2. Ayo, kira-kira angka berapa yang paling besar ya di ribuannya? Ya, benar sekali. Ada di angka 4, yaitu 4.800 kotak. Nah, untuk perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya, berarti perusahaan C sebanyak 4.800 kotak. Nah, begitu. Lalu, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Itu pada nomor 2. Kembali perhatikan untuk jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya, tetapi dengan ribuannya yang terkecil. Ada angka 1, 3, 4, 3, 2. Ayo, kira-kira mana yang lebih kecil? Benar sekali. Angka 1 atau di situ 1.200 kotak pada perusahaan A. Nah, jadi perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya yaitu perusahaan A sebanyak 1.200 kotak. Sampai di sini paham? Ya, mari kita masuk kepada contoh yang kedua. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai dengan kelompok. Ya, begini cara penyelesaiannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlahkan susu kotak semuanya dengan cara penjumlahan susun pendek. Nah, kita tulis seperti ini, 1.200. Di bawahnya 3.250. Kita kasih garis lalu diberi tanda tambah. Nah, satuan dengan satuan kita jumlahkan. 0 dengan 0, 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, dengan menyamakan nilai
tempat, kita akan mengetahui dan akan mudah untuk menjumlahkannya anak-anak. Dengan demikian, jumlah totalnya sama dengan 4.450. Nah, jangan lupa setelah angka 100 diberikan angka titik untuk membedakan eh, angka 100 ratusan dengan ribuan. Ya, seperti itu. Paham? Mari kita lanjutkan lagi. Sekarang kalian buka buku tematik halaman 45. Kira-kira apa yang kalian lihat pada gambar di buku kalian? Ya, satu keluarga sedang berkumpul, mengucap syukur sebelum menyantap hidangan. Kalian suka berdoa dulu tidak? Pada saat akan makan, saat berkumpul dengan keluarga. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum makan ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Makhluk hidup perlu makan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur dan saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sampai di sini paham? Mari kita lanjutkan lagi ya. Kesimpulannya, dalam membuat cerita dengan melihat gambar, kita harus teliti apa yang terjadi pada gambar tersebut. Lalu, buatlah cerita dengan gambaran yang kalian dapat dari gambar tersebut. Yang kedua, aturan sebelum makan haruslah kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian, mendahulukan yang lebih tua dari kita. Mengambil makanan secukupnya. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Makanan dihabiskan. Menyimpan piring kita ke tempat pencucian piring. Lalu yang ketiga, bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur dan saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Lalu yang terakhir, pelajari dan pahami lagi penempatan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluh ribuan nilai tempat pada suatu angka atau pada sekelompok angka. Yang perlu kalian ingat, sa, pu, ra, ri, puri pada pembahasan matematika bab 1 kemarin. Begitu. Ya, mari kita lanjutkan lagi ya. Tugas dari Bapak untuk latihan 1. Pada halaman 37, buatlah cerita berdasarkan gambar dengan kata-katamu sendiri. Dikerjakan di buku latihan tematik kalian ya. Memakai bolpen. Ya. Lalu yang kedua, pada halaman 44, untuk menjawabnya, perhatikan tabel pada buku tematik halaman 42. Ditulis soalnya, memakai jalan, penjumlahan susun ke bawah, dan dikerjakan di buku latihan tematik. Jangan lupa ditulis soalnya ya. Lalu yang ketiga, halaman 48. Digambar sendiri ikannya bebas, lalu diberi warna sesuai ketentuan pada halaman 49. Nah, kalau ini dikerjakan juga di buku latihan tematiknya. Oke? Jangan lupa tanggalnya, judulnya, ya kan? Ini yang sekarang ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Oke? Semangat ya. Tetap semangat
jaga kondisi kesehatan, patuhi nasihat orang tua di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Sampai bertemu dengan pembelajaran selanjutnya.